Pada awal 1900-an, mayoritas orang Kristen tinggal di barat. Lebih dari seabad kemudian, lebih dari sepertiga dari semua orang Kristen sekarang tinggal di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Jumlah misionaris yang pergi ke 4 penjuru dunia juga bertambah. Bulan lalu di Brazil, 140.000 orang bertemu di 3 stadion berjanji untuk menjadikan amanat agung sebagai ambisi utama mereka. 3 juta lagi menonton secara online, berjanji untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus ke setiap negara. Kami menyatakan hari ini bahwa sekarang adalah waktunya untuk panen. Sekarang adalah musim untuk kebangunan rohani dan setiap bangsa di bumi akan tersentuh, kata Andy Baer dengan Youth with a Mission. Setengah dunia, orang-orang Kristen Cina di bawah penganiayaan yang intens mengadakan pertemuan doa rahasia 24 jam sehari, menyerukan bangsa-bangsa. Tuhan, jumlah orang Kristen di Cina semakin meningkat. Apa yang harus kita lakukan, Tuhan? Apa pekerjaan kita? Bagaimana kita harus memperluas kerajaan-Mu? Tuhan, kami berdoa semoga Engkau menempatkan misi-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Pemandangan serupa terjadi 7.000 mil jauhnya di Afrika Utara. Tuhan telah menaruh hati kami untuk dapat mengirim 1.000 misionaris pada tahun 2025. Dan saya benar-benar percaya, mungkin suatu hari Amerika akan berakhir dengan beberapa misionaris muslim yang datang untuk menjangkau umat muslim di sana. Jauh berbeda dari masa-masa awal itu ketika legenda misionaris barat seperti William Carey, Hudson Taylor, dan David Livingstone bekerja selama beberapa dekade sebelum melihat hasil kerja mereka. Hari ini para misionaris menjawab panggilan yang sama. Generasi baru ini berasal dari tempat-tempat lain, bagian terpencil Mongolia, pasir gurun di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dan sebelum di mana Anda akan menganggap misionaris di tahun 1900-an sebagai orang Inggris pucat, putih, dan berpakaian agak Victoria, itu sudah berakhir sekarang. Kami memiliki misionaris yang terlihat seperti semua orang. Upaya mereka dan supaya orang-orang lain yang tak terhitung jumlahnya membantu memicu ledakan pertumbuhan kekristenan. Memang benar bahwa ada pergeseran yang terjadi saat ini, dan ada lebih sedikit misionaris yang datang dari Amerika Serikat dan Eropa. Tetapi itu tidak berarti untuk sesaat bahwa ada lebih sedikit misionaris, sementara AS masih mengirimkan jumlah misionaris tertinggi. Lebih dari setengah dari mereka yang melayani di seluruh dunia sekarang berasal dari Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Jadi, dari negara-negara yang dulunya menjadi titik fokus misi mereka telah menjadi pemain utama dalam misi. Di antaranya orang-orang seperti Sergei Rakhuba dari Ukraina yang melatih ratusan orang muda untuk menjadi generasi Kristen berikutnya yang menyebarkan Injil. Masa depan negara-negara bekas Uni Soviet tidak ada di tangan para pemimpin politik di Kremlin atau di istana Presiden Ukraina, Moldova, atau Belarus. Adalah di tangan orang-orang muda Kristen yang dengan hati yang diperbaharui, visi dan keinginan yang diperbaharui, membawa Injil ke masyarakat kontemporer dan mempengaruhinya untuk selamanya. Selama beberapa tahun, kelompok Rakhuba Misi Eurasia telah mengirim lusinan tim misionaris Rusia ke Mongolia, mengadakan camp untuk ribuan anak yang banyak diantaranya belum pernah mendengar nama Kristus. Kami berasal dari sebuah sejarah di mana segala sesuatu dilakukan untuk kami. Orang-orang datang kepada kami untuk memberitahu kami tentang Kristus. Kami adalah apa yang disebut benua gelap. Tetapi kami menyadari bahwa sejarah berubah. Hari ini, sekitar 26 tahun kemudian, sekitar 60.000 orang percaya tersebar di seluruh negara yang luas ini. Ketika saya berusia 9 tahun, saya membaca sebuah buku tentang seorang misionaris di negara asing, dan sejak itu saya memiliki hasrat yang membara untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang. Satu tempat yang terbakar dengan semangat misionaris adalah Afrika. Pusat penelitian Pew yang bergengsi menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di selatan gurun Sahara dan membentang sampai ke ujung Afrika mencari Tuhan tidak seperti bagian dunia lainnya.
Peu meramalkan bahwa pada tahun 2060, Afrika akan menjadi benua Kristen yang terbesar di dunia. Sidang-sidang seperti Grace Bible Church di Johannesburg, Afrika Selatan, mengambil keuntungan dari pertumbuhan fenomenal, mengirim misionaris ke seluruh benua. Kami berasal dari sebuah sejarah di mana segala sesuatu dilakukan untuk kami. Orang-orang datang kepada kami untuk memberitahu kami tentang Kristus. Kami adalah apa yang disebut benua gelap, tetapi kami menyadari bahwa sejarah berubah. Puluhan misionaris sekarang membawa Injil kembali untuk menginjili kembali Barat yang sekuler dan seringkali tidak beragama. Kami hanya mendapatkan gerakan misionaris yang jauh lebih beragam sekarang, di mana orang pada dasarnya pergi dari mana-mana ke mana-mana. Anda bahkan mendapatkan misionaris dari Afrika dan Amerika Latin yang pergi ke Eropa, yang pergi ke Amerika Utara. Keberanian orang-orang Afrika dan Asia yang datang ke Barat harus benar-benar nomor satu membuat kita malu, dan kemudian harus memotivasi kita bahwa kita, orang-orang yang telah membawa Injil ke Timur, sekarang tidak hanya harus menyambut, tetapi juga merangkul mereka, karena ini adalah saudara dan saudari kita di dalam Kristus. Sementara itu, meskipun mengalami penganiayaan berat, orang-orang Tionghoa, Filipina, Korea Selatan, dan Kristen dari negara lain diam-diam melayani di beberapa tempat paling berbahaya di dunia Muslim. Anda telah melihat pertumbuhan fenomenal gereja di dunia Muslim. Hanya saja orang tidak mau membicarakan detailnya karena mereka tidak ingin orang dibunuh, ditendang, atau dihukum. Dia dan yang lainnya mengatakan gerakan misi modern sedang berkembang karena tak terhitung banyaknya dari seluruh dunia mengambil jubah, mematuhi perintah Yesus untuk menjadikan murid semua bangsa.